Jadi gini, yang disampaikan oleh pengacara seberang sebenarnya tidak seperti itu, bahwa disampaikan ada kalimatnya sadis lah apa gitu ya. Ini sidang tertutup, jadi saya juga nggak mungkin menyampaikan apa yang terjadi dalam persidangan. Tapi pada saat saya keluar dari ruang sidang, saya menyampaikan statement bahwa hari itu sidang baik-baik saja. Artinya keterangan Loli cukup baik, keterangannya Nikita Mirzani cukup baik, dan semua berjalan dengan baik dalam persidangan. Tidak ada emosi, tidak ada kegaduhan, nggak ada, semua berjalan dengan baik. Yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kemarin sempat terdengar ada teriakan di luar, ya kan sudah tahu sebabnya apa ya. Jadi pada saat beliau masuk kembali ke dalam bersama kuasa hukumnya, ya sidangnya berjalan dengan baik, dengan tertib. Kita yang kan gini, situasinya sekarang buat saya ini harusnya kita sebagai nasihat hukum itu bisa menciptakan situasi yang kondusif. Artinya tidak perlu lagi menggiring opini, tidak perlu lagi ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, karena perkara ini sensitif ya. Terlalu banyak hati yang harus kita jaga. Ada hati orang tua yang terluka, ada hati orang tua yang hancur. Kalau masalah ini terus dibuat seperti narasi yang disampaikan oleh seberang tuh, jadi buat saya nih kasihan loh, kedua belah pihak nih kasihan loh. Mereka tuh bukan sebentar loh dihujat oleh masyarakat Indonesia, baik itu Fadel dan keluarganya maupun Loli dan ibunya. Dengan posisi yang sama, ibunya Loli juga dihujat, dibilang gak bisa ngurus anak dan lain-lain ya. Artinya ayolah kita sama-sama sepakati untuk tidak memberi statement yang bisa melukai kedua belah pihak. Untuk apa itu? Untuk apa harus seperti itu? Dibuat saya sangat menyayangkan sekali. Judulnya penasihat hukum, ya harus memberikan yang baik kepada kliennya, harus memberikan suasana yang baik juga, supaya proses persidangan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kegaduhan, tidak ada yang tersakiti lagi. Sudah cukup sampai kemarin saja mereka semua tersakiti. Itu justru itu yang dia maksud sadis tuh, apanya yang sadis dan siapa yang sadis, kan gitu ya. Jadi kalaupun gini logikanya, kalaupun benar seperti yang disampaikan dia, saya rasa yang lebih pantas bicara dan yang pasti lebih dulu bicara adalah ibunya dari Loli ya. Kalau benar itu terjadi seperti yang disampaikan, pasti saat keluar dari ruang sidang beliau akan menyampaikan, wah itu sadis lah, apalah, tidak baik lah. Itu pasti akan keluar dari beliau, karena beliau yang tersakiti hatinya. Tapi seperti kalian lihat semua, keluar nggak dari mulut beliau ada statement seperti itu? Yang saya lihat kemarin, beliau cuma menyampaikan kesedihannya, kecewanya, hancur hati sebagai seorang ibu. Kemudian ditutup dengan kalimat, ya sudah terjadi, ya sudah. Lantas kenapa harus dibuat lagi, dibangun lagi opini yang tidak perlu? Kasihan. Saya lihat bagaimana hancurnya hati seorang ibu, kecewanya hati seorang ibu, baik itu dari ibunya Loli maupun ibunya Fadel, keluarganya Loli, keluarganya Fadel. Jadi sudahlah. Untuk apa juga? Untuk apa sih harus ada statement, harus ada ucapan yang
buat saya tidak perlu disampaikan itu untuk apa? Mengingatkan kepada semua pihak, ayo kita sama-sama berikan situasi yang baik, vibe yang baik, biarkan ini berjalan, proses hukum berjalan dengan baik, apapun nanti keputusannya, apapun nanti yang terjadi, itu sudah takdir yang Allah tentukan. Bahwa ini semua terjadi sejak awal sampai sekarang juga itu kan Allah izinkan ini terjadi. Dibilang nggak terima, sebetulnya gini, kurang elok aja ya, bahasanya kurang elok. Artinya ini kan kesalahan, permasalahan ini terjadi antara dua anak manusia, bukan satu loh, bukan cuma Fadel aja atau bukan cuma Loli aja, tapi dua orang manusia yang membuat kesalahan, khilaf. Semua manusia nggak lepas dari khilaf. Dan ketika sini sudah masuk ke ranah hukum, ketika sudah di pengadilan, untuk apa lagi harus membuat situasi yang kisruh itu untuk apa? Kan gini, kita semua yang di sini termasuk masyarakat Indonesia, kita nggak bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh ibunya Loli, keluarganya Fadel. Kita ini nggak bisa ngerasain, tapi saya bisa melihat hancurnya hati seorang ibu. Jadi karena saya melihat kemarin bagaimana di dalam persidangan hancurnya hati ibunya, lantas kenapa harus ada lagi bahasa yang kurang elok? Kan tinggal kita menciptakan suasana yang baik sehingga luka hancurnya hati seorang ibu, kecewanya itu bisa terobati dengan kabar yang baik, situasi yang baik. Itu yang saya harapkan sebetulnya. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini kita semua bisa memahami dan memberi ruang untuk mereka-mereka yang sudah tersakiti. Waktu yang akan mengobatin lukanya. Jadi jangan ditambah-tambah lagi pakai bahasa yang nggak penting. Saya kemarin kasih statement, saya bilang kondisinya baik sekali ya. Makanya saya kaget, saya bingung kok dibilang seperti itu. Karena yang terjadi nggak seperti itu. Sama sekali tidak seperti itu. Bahwa ada permintaan maaf dari saudara Fadel sendiri kepada Loli dan ibundanya, bahwa ibundanya pada saat itu kami tidak juga menunggu jawaban apakah dimaafkan atau tidak, karena itu hak ibunya. Kalau dia nggak memaafkan itu haknya dia, namanya punya kecewa ya. Tapi saya yakin suatu saat kalau luka ini sudah mereda, siapa sih nggak memaafkan? Semua orang bisa memaafkan. Bahwa permintaan maaf dan pengakuan itu jauh lebih berharga buat saya. Dan Fadel ini masih muda, Loli masih muda. Saya lihat betapa tertekannya Loli, bagaimana Fadel juga menyesali semuanya itu. Lantas kalau udah begitu mau kita bejek-bejek lagi kan enggak. Sudahlah. Ada hukum yang sedang memproses. Yang lain silakan nonton aja, menyimak. Mungkin juga gini, mereka itu udah jadi santapan buasnya masyarakat Indonesia loh, untuk waktu yang lama. Apa nggak kasihan? Bagaimana kalau itu terjadi di keluarga kita? Amin. Saya tidak terpengaruh oleh komentar netizen atau masyarakat Indonesia tentang permasalahan ini. Karena buat saya, mereka tidak tahu yang sebenarnya. That's why mereka menghakimi. Karena kalau mereka memahami, mereka tidak menghakimi. Tapi coba dibalik posisinya. Bagaimana kalau itu terjadi dengan keluarga kita? Mau dihujat. Apakah ketikan komen dan lisan ini mengomentari permasalahan ini sampai sebegitu banyak yang terluka, tidak dimintai pertanggungjawabannya di akhirat? Diminta.
Jadi buat saya, ayo kita sama-sama menyepakati bahwa sudahilah opini yang tidak baik, hujat menghujat. Ada hukum kok, ada Tuhan juga. Mungkin di mata manusia boleh ketukar, di mata Tuhan nggak pernah ketukar. Kalau memang klien saya salah, akan salah. Kalau ternyata klien saya tidak sepenuhnya salah, pun akan Tuhan kasih jalannya untuk membuktikan itu. Bahwa kemarin yang terjadi dalam persidangan, buat saya itu ada campur tangan Tuhan sehingga situasinya kondusif. Jadi saya itu gak perlu kemana-mana kok, gak perlu cari si A, si B, si C, ini gak perlu. Sudah tidak perlu lagi. Kita sudah tahu pendakwanya siapa, korbannya siapa. Jadi biarlah sekarang kita beri ruang untuk majelis membuktikan itu. Ya, saya berharap cobalah kuasa hukum ini pakai juga hati nurani lah. Coba punya sedikit empati ya untuk mereka sedang menghadapi ujian. Ibunya Loli juga bukan cuman ini yang dia hadapi ujian, ada ujian lain yang sedang dia hadapi. Jadi seharusnya statement ini tidak terjadi.